Dan kita persilahkan dengan penuh rasa hormat kepada Dr. Ustadz Adi Hidayat. Ada waktu 45 menit, soal mengatur waktunya saya serahkan sepenuhnya ke Ustadz. Dengan segala hormat, saya persilahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana kal ummah Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi ikhtarana ka'atba'i ahfadihi Ahmad Dahlan min jili Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad wa ba'du. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan pusat di PP Muhammadiyah, terkhusus seluruh keluarga besar MPKU, Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah yang saya banggakan, yang saya surprise dua hal. Dan ini hanya ada di MPKU, tidak ada di majelis lainnya. Satu, paling banyak Gus di MPKU dibandingkan dengan yang lain. Karena di sini ada 7 Agus yang tidak ditemukan di Majelis Tabligh, Majelis Tarji, spesial hanya MPKU. Jadi kalau ada orang tanya apakah di Muhammadiyah ada Gusnya, banyak. Satu majelis pun 7. Dan ini salah satunya Gus Nadi. Tapi yang nggak boleh dipanggil Gus hanya Pak Agus Samsudin. Karena ketika dipanggil Gus Samsudin, problem. Ada kasus yang kemarin kurang sehat kan namanya Gus Samsudin. Izin Pak Agus. Yang kedua, hanya MPKU yang punya program dari hidup sampai wafat. Tadi saya lihat, saya masuk itu ada presentasi gedung-gedung bangunan dari Hayatan Thayyibah sampai Husnul Khotimah. Jadi ini insya Allah jadi majelis di antara yang paling berkah dengan turunan-turunan implementasinya. Saya ingin tarik dulu keberkahan itu sekitar 103 tahun yang lalu. Tepatnya 17 Juni tahun 1920 saat seorang yang bernama Kiai Daniel. Kita kenal dengan Kiai Haji Muhammad Suja. Jadi Muhammad Suja itu nama sepulang dari Mekah. Nama aslinya Daniel. Nah, Daniel ini diberi nama oleh ayah beliau, seorang abdi dalam keraton masa Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, namanya Kiai Haji Hashim Ismail. Ini dasar yang ingin saya sampaikan dulu untuk memberikan satu pemahaman komprehensif tentang turunan-turunan dari MPKU yang kelak baik itu menjadi rumah sakitkah, kemudian juga tempat untuk bernaung yatimkah, atau turunan yang lainnya. Daniel ini menarik karena diberi namanya satu dari tahun Jawa Dal, kemudian juga dituliskan di situnya, ya tahunnya Dal, kemudian 1886 Masehi, Hijriahnya 1333, Sanad 1333. Nah, yang paling menarik, kelahirannya itu dituliskan di kitab Fathul Mu'in. Jadi beliau itu mengkaji kitab Fathul Mu'in. Nah, saat lahir Daniel ini, lahirnya itu dicatatkan di pembukaannya oleh ayahnya. Saya ingin berikan satu narasi bahwa orang-orang tua kita di pendiri Muhammadiyah itu tidak hanya mengimplementasikan gerak sosial dan implementasi dakwahnya dalam konteks kehidupan universal, tapi selalu ada nafas-nafas spiritual dan narasi-narasi keagamaan dalam setiap tindakan dan implementasi itu. Maka lahirlah seorang Suja kecil. Jadi di antara murid terbaik Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta adiknya Kiai Haji Fakhrul Razi. Kemudian juga nanti ada Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Zaini yang nanti jadi 4 serangkai yang mendesain nilai-nilai yang sekarang kita dapatkan keberkahannya. 17 Juni 1920. Di 1912 itu beliau belum bisa bicara banyak karena usianya masih muda.
Saat didaftarkan belum masuk ke pengurusan, walaupun masuk murid inti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka ketika ditugaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi sosok awal, bukan sekedar pendiri, tapi juga pemimpin awal di PKU. Waktu itu masih singkatannya berbeda dengan sekarang. Ya, ada yang masih ingat PKU dulu? Penolong kesengsaraan umum, bukan umat. Ya, penolong kesengsaraan umum. Jadi selalu jenius dalam memilih katanya. Nanti saya turunkan bahkan ke pemilihan nama persyarikatan ini, sehingga itu nanti memberikan inspirasi kepada kita untuk tidak memberi nama satu gedung yang terafiliasi dengan Muhammadiyah, baik itu rumah sakitkah, klinikkah, sekolahkah, kecuali ada narasi di dalamnya. Ini yang mahal dan tidak ditemukan di beberapa tempat, kecuali kita punya tradisi itu. Selalu ada narasi, selalu ada isi. Itu ciri khas Muhammadiyah. Baik, maka Kiai Haji Suja mengatakan dalam pertemuan itu, 17 Juni 1920. Beliau menyampaikan, saudara-saudara yang terhormat dan yang tertawa. Ini menarik. Saudara-saudara yang terhormat dan yang tertawa. Ternyata, saudara-saudara umumnya belum yakin benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya, karena saat saya sekarang mengatakan akan membuat hospital, rumah untuk yatim dan rumah untuk orang miskin, saudara seakan menyimpulkan bahwa hal itu mustahil untuk terjadi. Beliau memberikan penguatan sejak saat itu yang semua mengatakan mustahil, tapi cucunya yang mengatakan beliau sang pemimpi itu ternyata punya desain yang sangat panjang yang hanya mengimplementasikan satu bagian ayat Al-Quran dari penjelasan yang telah Kiai Haji Ahmad Dahlan sampaikan kurang lebih selama 8 tahun. Itulah spirit surat Al-Ma'un itu. Nah, yang ingin saya bicarakan hari ini, saya ingin membawa intisari Al-Ma'un itu sehingga lahir PKU. Kemudian kita membawa narasi itu untuk diimplementasikan pada konteks pengabdian kita sekarang, baik itu rumah sakit ataupun yang lainnya. Dan dari situlah apa yang akan dihasilkan dari Rakernas ini, sehingga bisa dinikmati dan orang kenal. Bukan hanya rumah sakit Muhammadiyahnya, tapi ada nilai-nilai yang tertanam di dalamnya yang mendekatkan pasien, dokternya, perawatnya, internal, eksternal dalam saat yang bersamaan, dia kenal Allah dan Rasulnya. Jadi hidupnya hayatan thayyibah, pulangnya husnul khatimah. Itu bukan sekedar nama, tapi ada narasi yang dibawa. Baik, saya berapa menit, Pak? 45. Wah, tanggung jawab ya. Baik, saya kembalikan sejenak. Satu kali, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita viralkan tentang surat Al-Ma'un, saya mau cerita sebentar. Dan kita lihat pendekatan seorang jenius Muhammad Darwish, bagaimana mengemas itu dalam konteks dakwah sosial. Surat Al-Ma'un ini, dia turun untuk merespon satu sikap pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Ada yang mengatakan Abu Jahal, pelaku utamanya. Ada yang mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan, di antara tokoh yang mendasari turunnya Al-Ma'un itu. Tapi semua sepakat bahwa ada anak yatim yang sedang kesulitan ingin mendapatkan support pada saat itu berupa makanan. Dia sudah lapar, sudah keadaan kurus. Maka kebiasaan Muawiyah bin Abi Sufyan yang suka potong 7 ekor unta setiap pekan itu, diarahkan kepadanya untuk diberikan sesuatu, ternyata ditolak. Ya, kamu bukan bagiannya. Ini saya siapkan bukan untuk segmen seperti kamu. Pergi. Maka didoronglah kemudian anak kecil ini kepada seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada kebiasaan di Abu Jahal juga yang suka berbagi, maka didoronglah kemudian ke Abu Jahal pada saat itu untuk memberikan kesan kepada kita. Nanti kita akan lihat kenapa Nabi tidak langsung mensupport itu. Ya, kan mudah saja. Nabi Muhammad berikan, selesai. Tapi didorong kemudian ke Abu Jahal, diterimalah oleh Abu Jahal. Lalu disupport anak itu. Diberikan bagiannya, dikasih makan, kenyang, baik, dan sebagainya. Lantas setelah pergi dan bertemu dengan Rasulullah SAW, orang komen. Ya, kan belum seperti sekarang ya. Kalau sudah komen kan like, share, and subscribe. Ya, terus rame gitu ya.
Nah, sekarang beda dengan dulu yang belum musim viral. Tapi viralnya itu sudah dengan lisan. Dikonfirmasilah kepada Abu Jahal, tumben kamu kok punya sikap baik pada orang yang direkomendasikan Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Saya kan cuma pura-pura aja jaga image. Saya cuma pura-pura jaga image. Yang saya berikan hanya untuk kepentingan menjaga bagian diri saya, sehingga keadaan saya tetap terhormat di kalangan masyarakat pada saat itu. Maka turunlah pada saat itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah ingin memberikan pembeda antara orang Islam yang sholat, orang Islam yang beriman, mesti ada beda sikapnya, mesti ada beda amal sosialnya dengan orang-orang yang belum beriman. Seperti apa ciri khas orang beriman itu kalau dia beramal, memberi, dan punya implementasi nilai-nilai sosial. Maka turunlah ayat itu untuk memberikan penegasan. Muhammad, kelak, kalau engkau ingin mengajarkan nilai-nilai sosial, jangan seperti ini. Yang dia melayani karena image saja. Oke, satu poinnya ya. Nanti kita akan tarik narasi ini menjadi sebuah substansi dalam pelayanan. Jangan sampai ada rumah sakit tuh, ya. Kalau di situ rumah sakit Islam, apalagi Muhammadiyah didirikan di dalamnya, jangan melayani hanya karena image rumah sakitnya ingin naik saja. Kalau begitu Abu Jahal sudah duluan. Oke, baik. Jangan melayani karena memang dokternya dianggap yang terbaik di situ. Kalau seperti itu Abu Jahal sudah duluan. Ya, Muawiyah bin Abi Sofyan sudah duluan. Apalagi ada pasien yang dilihatnya kurang langsung ditolak. Wah, itu Muawiyah bin Abi Sofyan. Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Maka, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berangkat ke Mekah. Itu bersamaan dengan saudaranya. Di nasabnya dekat, ya, tapi tempatnya agak berjauhan. Jadi yang satu datang dari Tebu Irang di Jombang, namanya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa atau dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin. Tersambung ke situ, nanti nyambung ke atasnya Azmat Khan, ya, ke Ali Zainal Abidin sampai ke Al-Husain adik Al-Hasan, anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suami Fatimah Az-Zahra. Nah, dengan temannya ini muncullah Muhammad Darwish. Muhammad Darwish, anak Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek 1, Gerbek 2, kemudian naik ke atasnya. Nah, ketemu juga nanti sanadnya itu ke atas ke Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nanti anaknya Al-Husain, Al-Husain kemudian adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ya. Gus, bisa diulangi, Gus? Baik. Kembalikan. Yang ingin saya katakan, dua bersaudara ini nanti mampir di Semarang, ketemu Kiai Haji Soleh Darat, diberikan dua-duanya kitab, buku. Yang satu nanti diberi bagian cincin, itu yang mbah buyutnya Cak Nun itu. Ya, MH Ainun Najib. Berangkat dua ini, nah ini menariknya. Saya ingin fokus kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang satu nanti mendalami turas secara tekstual. Karena itu sanad-sanad nanti ilmiah secara dasar yang terijazahkan itu banyak di Kiai Haji Hashim bin Asy'ari. Jadi beliau kumpulkan kitab, 19 kitab. Itu saya sudah pelajari 19-19-nya. Dan sebagian sudah saya hafalkan. Ya, dari Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, 19 kitab. Itu dibuka dengan ijazah semua. Saya dapat hadis Al-Bukhari dari fulan sampai ke Nabi. Hadis Muslim fulan sampai ke Nabi. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak belajar itu? Belajar. Karena guru-gurunya pun rata-rata sama. Rata-rata sama.
Bahkan diantaranya ada yang dari Banten. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti yang dari Banten itu, Kiai Haji Hashimin Asy'ari dari Tebu Irang Jombang, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Kauman Jogja, ketemu dengan nanti satu lagi sahabatnya, Kiai Asnawi yang dari Caringin Banten. Nah, dari Kiai Asnawi itulah keluarga kami dari jalur yang jauh ketemu ke situ. Ya, dari buyut ke atasnya. Nah, saya ingin katakan, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih untuk mengimplementasikan isi kajiannya. Ya, sementara penguatan narasinya nanti di Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami itu, memilih untuk mengimplementasikannya. Sebab pulang ke Nusantara, yang baca kitab itu banyak. Karena tulisan biasa pun ditulis pakai bahasa Arab pegon. Jadi kemampuan untuk membaca, mengakses ulama sudah banyak. Yang kurang itu mengimplementasikan apa yang telah dituliskan secara narasi tekstual itu. Maka pulanglah beliau. Di antara yang diajarkan pertama kali, ini yang dahsyat. Sifat Muhammadnya bukan sifat Ahmadnya. Halo, kenapa diam begini? Jadi nama Nabi Muhammad itu punya makna. Dan satu-satunya Nabi yang ditugaskan oleh Allah berdakwah di muka bumi sebagai Rasul, yang semua makna namanya sifat. Bukan nama zat. Saya ambil contoh begini, nama zat itu nama membedakan sosok satu dengan yang lain. Ini ada Pak Fahmi Idris, saya Adi Hidayat. Pak Fahmi, beliau yang tengok. Adi, saya yang tengok. Itu nama zat namanya. Tapi sifat adalah nama-nama sifat baik kebaikan atau keburukan yang melekat pada zat itu. Pak Fahmi yang berintegritas, yang jujur, yang sabar, yang teladan. Itu sifat. Nah, apa bedanya kalau zat itu bisa meninggal, selesai. Sifat tidak meninggal. Pak Agus Kusnadi ini jujur, Pak Agusnya meninggal. Jujurnya tidak. Ya, saya belum pernah mendengar ada kejujuran meninggal kemarin. Tidak ada. Orangnya wafat, sifatnya tidak. Semua nabi yang bertugas di bumi itu hampir semuanya nama zat. Kecuali sosok Muhammad SAW, semuanya nama sifat. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Kafi, ana Al-Habib, dan seterusnya. Dan yang diabadikan di Quran ada dua. Inilah inti keislaman kita. Yang satu disebut Ahmad, sekali saja disebutkan di Quran, surah ke-61 ayat yang ke-6. Ya, mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan yang kedua Muhammad. Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, surah 3 ayat 144, surah 33 ayat 40, surah 47 ayat kedua, dan surah 48 ayat 29. 1 tambah 4, 5. Dan di nama itulah ada rukun Islam yang 5. Ahmad itu bentuk superlatif dari kata Hamid. Izin, saya tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan kembali apa yang kami pelajari. Hamid itu ciri kesolehan ritual. Hubungannya vertikal dengan Allah. Habdu minallah. Jadi kalau ada orang rajin tahajud, belum rajin puasa, itu orang Arab menyebutnya Hamid. Tapi kalau dia rajin tahajud, rajin puasa, rajin berbagi, rajin baca Quran, maka dia berubah bentuk superlatif menjadi Ahmad. Nabi Isa dulu diduga oleh umatnya, kaumnya pada masa itu sebagai Rasul terakhir karena punya sifat kasih. Ajaran dominannya ajaran kasih. Ramalan di kitab sebelumnya menyatakan akan ada nabi yang datang penuh dengan ajaran kasih. Umatnya menduga ini nabi yang terakhir itu. Kata Nabi Isa, bukan saya. Yang datang nanti lebih hebat dibandingkan dengan saya. Bukan sekedar ajaran kasihnya. Ibadahnya tak tertandingi oleh seluruh nabi-nabi yang pernah bertugas di bumi. Itulah yang diabadikan di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Sayyidah Aisyah ketika sedang tertidur menyenggol kakinya ke kaki Nabi, tiba kemudian terbangun melihat kaki Nabi sudah bengkak. Padahal itu baru rakaat pertama tahajudnya. Ketika salam, ditanya Nabi, lima hakata. Alam takun madmuna, alam takun maksuma. Ya Rasulullah, kenapa mesti sholat baru sekarang ini, baru rakaat pertama sudah bengkak? Kan Anda itu dijamin surga. Satu-satunya Nabi yang belum wafat, surah surga turun satu surah. Cuma Nabi Muhammad. Dengan turunnya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Maksuma dijaga dari salah, Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi? Enteng saja. Afala akunu abdan syakura. Penasaran? Ada kurang lebih 3 orang. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ya, satu lagi ada diperselisihkan beberapa, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf. Datang kepada Sayyidah Aisyah. Mengonfirmasi amalan vertikalnya Nabi. Habdu minallah. Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidah Aisyah, gimana sih salat malamnya Nabi itu?
Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tullihinna. Singkat, padat. Gak usah tanya deh panjang dan bagusnya. Penasaran. Besoknya ketiga ini ngikutin Nabi, sholat di belakang Nabi. Itu ternyata rakaat pertamanya, Bu, Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku, diselesaikan 286 ayat. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Setelah 5 juz 4 halaman itu, baru beliau kemudian ruku. Itu besoknya nggak ikutan lagi. Itulah Ahmad. Nah, Muhammad itu berbeda. Muhammad itu pancaran dari nilai-nilai spiritual. Apa pembuktian seseorang yang benar ibadah vertikalnya itu adalah baik hubungan horizontalnya. Hablum minal makhlukat, agak kurang tepat mengatakan hablum minan nas. Karena hubungan kita dengan alam ini bukan cuma manusia saja. Ada tumbuhan, ada hewan, dan sebagainya. Nah, yang menjadi pancaran dan percikan keberhasilan ibadah ritual itu adalah ibadah sosial. Implementasinya. Seseorang yang bagus secara sosial, satu sifat saja. Dia jujur tapi kurang sabaran. Orang Arab menyebutnya dengan Mahmud. Kalau ada yang namanya Pak Mahmud di sini, berarti dia punya satu sifat unggul secara sosial. Tapi kalau dia baik, maaf, sabaran, jujur, integritas, senang berbagi, pemaaf, dikumpulkan semuanya, berubah namanya menjadi bentuk superlatif Muhammad. Saya ulangi, berubah namanya menjadi bentuk superlatif Muhammad. Bila kita gabungkan hablum minallah 1 dan hablum minal makhlukat 4, maka jadilah syariat, jalan bagi orang Islam untuk meniti keridhaan Allah. Syariat inilah yang disebut dengan rukun Islam di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, Imam An-Nawawi mencantumkan di tempat yang kedua di Al-Arba'in itu. Disebut dengan Islam, iman, Islam, dan ihsan. Di Islam itu 5. Syahadatain, 1 hablum minallah Ahmad, salat, zakat, puasa, haji, Muhammad. Diwakili dengan 4 dan 1 nama ini jadi 5. Pulang ke Indonesia. Beliau itu merubah dari Muhammad Darwis jadi Ahmad Dahlan. Tapi persyarikatannya dinamainya justru bukan dengan Ahmadiyah. Bukan karena khawatir ada problem dengan yang sekarang namanya ada, bukan. Tapi ini jeniusnya beliau. Ya, dirubah namanya, kemudian menjadi Muhammadiyah. Tapi nama pribadinya Ahmad. Ahmad Dahlan. Jadi beliau secara pribadi ingin membangun ketakwaan paripurna yang terkoneksi kepada Allah dan implementasi namanya itu diwujudkan dalam bentuk amalnya. Jika kita ingin mengikuti keteladanan Rasulullah dalam sifat sosial, masukkan ya di dalamnya. Kalau ingin diikuti sifatnya yang penyabar, yang melayani tulus, yang berintegritas, yang baik, yang menerima siapapun dengan kemuliaan dan ketenangan, maka tambahkan tak di ujungnya. Maka menyatulah 3 bagian ini, Muhammad, ya, dan tak, menjadi Muhammadiyah. Datang dengan kepakarannya yang telah belajar membuka surat Al-Ma'un, dikumpulkan murid-murid terbaiknya. Di antara yang hadir ke Suja dijelaskanlah surah Al-Ma'un tadi. Tapi pendalamannya, saya tidak menginginkan ayat ini hanya ada di dalam teks. Harus terimplementasikan. Karena setiap pancaran ibadah ritual itu selalu ada nilai sosial. Oke. Kita coba menebak satu saja. Fungsi sholat yang paling utama itu apa? Halo? Oke, mencegah kemungkaran. Sholat kan 5 waktu ya. Itu manfaatnya pun 5 di Quran. Tapi di antara 5 yang paling pokok itu Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya. Nah, an-nahyu anil fahsya wal munkar itu fungsi sosialnya. Jadi kebenaran kita menyembah Allah itu dibuktikan dengan sikap baik kita dalam konteks hubungan universal kemanusiaannya. Jadi kalau kepada Allahnya baik, tapi masih ada fahsya, kata-kata yang kotor, melayani dengan cemberut di rumah sakit, ya kurang sabaran sehingga memaki pasien, itu fahsya namanya. Ya, mungkar, keburukan yang diingkari oleh apa? Ya, oleh hati, nafsu perut dan akal. Kerjasama dengan farmasi hanya untuk mengambil obat-obat yang menguntungkan, tapi memaksa pasien untuk membayar itu mungkar. Baik ya, contoh, kamuflase itu mungkar. Jadi ada fahsya dan mungkar. Nah, orang yang sholat itu akan merubah perilaku yang kurang baiknya, bertransformasi jadi lebih baik. Karena itu ketika orang itu sholat, dia keluar dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Dan ketika berbisnis, dibawa ke bisnis dengan sholat, itu yakin deh sama saya. Yakin, karena sudah ada praktek dalam sejarah.
Orang yang sholatnya benar, kemudian dia bisnis, bisnisnya tidak akan pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Abdurrahman bin Auf waktu belum sholat, biasa saja. Tapi setelah sholat, diajarkan prinsip sholat dan dipraktekkan. Itu kemarin saya honoris causa di UMJ. Saya ditawarkan beberapa termasuk dari luar negeri, tapi yang saya terima UMJ. Karena serius. Ya, saya dilihat dulu karakteristiknya, memenuhi semuanya, dan harus bikin paper ilmiah. Oh, saya bilang, saya semangat. Diuji oleh semua profesor di dalamnya, dan yang mendapat honoris causa itu sepanjang sejarah UMJ cuma 2. Satu Insinyur Soekarno, yang kedua saya. Nah, itu. Saya terima. Nah, balik, salah satu kajiannya apa? Tentang, nah ini yang akan kita bahas sebagai narasi nanti di MPKU, bagaimana integrasi antara spiritual, intelektual, dan fisikal yang diimplementasikan dalam kehidupan. Ternyata dipraktekkan oleh Abdurrahman bin Auf, contohnya, itu bisa menghasilkan penambahan aset sampai 72.000 miliar dolar kalau dikonversi ke sekarang. 72.000 triliun, maaf, 72.000 triliun. Asetnya kalau dikonversi sekarang. Yang paling tinggi sekarang Elon Musk cuma nyampe 3.000-an. Itu setelah sholat. Nah, yang ingin saya balik bawa ke sini, disampaikan itu setiap poinnya bukan cuma jadi narasi, tapi diimplementasikan jadi sesuatu yang punya sifat sosial. Tanha anil fahsya iwal mungkar. Semua pendiri-pendiri Muhammadiyah silahkan cek dari orang tua kita masa lalu. Betapa ikhlasnya mereka. Kita kenal Kiai Haji Akhir Fakhrudin dalam hidupnya bagaimana. Bahkan tetangga kosnya pun tak tahu beliau seorang pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua umum. Silahkan cek. Nilai-nilai itu yang dibawa. Tapi implementasinya dalam. Nah, saya ingin tarik ke dalam konteks berdirinya PKU, dan kekinian sudah menghasilkan kurang lebih 123 rumah sakit. Tempat-tempat kebanggaan itu. PKU didirikan bukan hanya ingin menghasilkan satu bangunan kokoh yang hampa nilai spiritual. Tapi punya ciri khas di dalamnya. Pelayanannya optimal, secara medikal juga sempurna, tapi dalam saat yang bersamaan ada nilai-nilai spiritual yang mampu mendekatkan semua stakeholder dan orang eksternal yang masuk ke situ menjadi lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini narasi positifnya. Karena saat pertama Kiai Sujak mengatakan akan membuat rumah sakit, beliau menyampaikan itu dengan imannya. Karena iman saya kepada Allah dan iman saya kepada Al-Qur'an, saya yakin itu bisa terjadi. Nah, tugas kami saat ini, ketika kita duduk untuk berdiskusi, bagaimana Rakornas ini bukan hanya kemudian merumuskan sifat-sifat teknikal yang menjadikan semua turunan MPKU ini jadi profesional, melayani dengan baik, punya standarisasi hebat, tapi kita mesti punya ciri khas dibandingkan dengan aspek-aspek pelayanan sosial lainnya yang di luar Muhammadiyah, dalam tanda petik. Gimana caranya setiap dokter ketika mengobati itu, ayat-ayatnya turun, membawa spirit dalam dirinya. Kami ada satu bagian di Quantum Ahyar Institute, mungkin nanti bisa dikerjasamakan. Itu ada ALC namanya, At-Taisir Learning Center. Program utamanya, itu mengeluarkan kurikulum dalam Al-Quran secara tematik. Kami ada 5 kelas, salah satu kelasnya kelas dokter dan kesehatan. Itu di kelas kesehatan dan kedokteran itu kurang lebih ada 400 dokter bergabung, termasuk spesialis, ada praktisi kesehatan, ada bidan, ada macam-macam. Kita keluarkan berdasarkan segmentasinya. Saya misal contohkan, ada dokter mata nih. Apa ayat-ayat mata dalam Al-Quran? Ini nanti menjadi penting karena yang riset dulu Bapak Kedokteran, Avicenna. Ibnu Sina itu nanti punya 2 kitab. Satu, Kapitas Selekta Kedokteran, Al-Qanun fit Tibb, yang sekarang masih digali di Eropa, tapi masih teknis. Yang sebagian diambil oleh Profesor Hembing untuk pengobatan herbal. Tapi ada yang kedua yang dahsyat, ini jarang dikaji. Kalau ini bisa diintegrasikan dengan skema Madis Targi, Madis Tablik, diintegrasikan dengan MPKU di dalamnya, itu dahsyat. Nah, Ibnu Sina pernah merumuskan itu dalam karya fenomenalnya Asy-Syifa namanya. Apa keterkaitan keadaan spiritual di dalam secara ruhiyah yang menyambung ke intelektualitas, ke intelektual, dan fisikal. Jadi ada namanya spiritual question, ada intellectual question, ada physical question. Dan saat itulah seseorang disebut manusia. Contoh gampangnya begini, yang diobati dokter kan rata-rata kekinian itu penyakit fisik kan luarnya. Tapi ada juga orang sakit karena spiritualnya di dalam. Tadi saya diskusi dengan Dr. Agus Taufikur Rahman, Gus Taufik. Itu ada perubahan kan? Yang dulunya itu ada faktor fisikal, kemudian juga emosional, sosial dan spiritual. Sekarang spiritual hilang kan?
Ya, spiritual hilang ya. Karena itu hilang, banyak ditemukan penyakit di masyarakat, penyebabnya ternyata bukan karena fisikalnya. Ternyata karena ini, spiritualnya. Saya tanya dokter mata begini, Pak. Ini dokter mata senior, suka diminta pemerintah juga untuk mewakili untuk seminar keluar. Saya tanya, dok perempuan, apa cirinya mata yang sehat? Oh, itu sederhana, Ustadz. Dia bisa melihat dengan jelas, optiknya sempurna, bayangan jelas, utuh. Saya bilang, itu banyak saya temukan. Oh, di masjid kalau saya ceramah banyak yang begitu. Tapi saya herannya, dia nggak bisa bedakan, dengan jelasnya itu, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Padahal jelas kelihatan. Ini yang bagus, ini yang nggak bagus. Itu apa masalahnya? Wah, kalau itu di luar kemampuan kami, gitu ya. Problemnya ini. Karakter moral dari penyakit-penyakit spiritual. Anda boleh buka poli mata, maaf, poli jantung, poli telinga, poli gigi. Tapi saya belum pernah dengar ada poli hati. Maaf dok, saya pusing. Apa yang dirasakan? Itu kalau tetangga saya beli kulkas baru, saya pusing. Itu nulis resepnya gimana itu? Nah, Islam itu konkret pendekatannya. Jadi yang diobati itu bukan hanya fisiknya. Jadi ada bagian dalamnya, ada kerusakan intelektual, obatnya apa? Ada kerusakan fisikal, obatnya apa? Jadi kalau sakit fisiknya, nanti ayatnya turun. Misal, ada penyebabnya dari, maaf ya, baik dari pendapatan atau cara makan yang salah. Quran surah kedua misalnya, ayat 168. Itu ayat wajib bagi para dokter dalam Quran. Ya, dokter itu ada di situ kalimatnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dari kata thayyib itu muncul tabib. Tabib itu bahasa Indonesianya dokter. Hei semua manusia, ayatnya universal. Ya, ayatnya universal. Kalau kalian ingin sehat, ingin kuat, kata Allah di Al-Quran. Jadi kalau ada ya ayyuhan nas itu, maaf, ini hebat dahsyatnya Islam itu di sini. Kalau ada ayat dibuka dengan ya ayyuhan nas, jangan khususkan pelayanannya pada yang seiman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus untuk orang Islam. Makanya narasinya ibadah, sholat, puasa. Tapi ketika ya ayyuhan nas, itu lintas keyakinan. Dan yang paling menarik, ayat kesehatan ketika ada profesi dokter, misalnya rumah sakit, itu kalimatnya dibuka dengan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Jangan diseleksi di depan pintu rumah sakit. Muslim bukan. Bukan, oh kafir, jangan ke sini, sana aja. Enggak boleh. Dosa itu. Hei semua manusia, pelayanannya universal. Kulu, penyakit pertama karena salah makan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau ingin sehat kata Allah, silahkan beraktivitas, bekerja, cari kebutuhan minimal untuk fisik, tapi satu dengan cara yang legal, jangan melanggar undang-undang setempat. Dua, dari yang dihasilkan itu cari yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi baik itu ada 5 dalam bahasa Arab, ada thayyib, ada khair, kemudian ada ma'ruf, lalu ada ihsan, yang keempat ada, yang kelima ada birrun. Nah, thayyib itu baik secara fisik, sehat. Jadi kalau kita ditanya kaifa haluk ya akhi, kata orang Arab, kita jawab alhamdulillah ana thayyib. Itu artinya fisiknya sehat. Enggak ada masalah. Rumus Quran, kalau Anda makan, kata Allah itu, cari yang menyehatkan fisik. Silahkan ukur. Kambing bagus. Tapi kalau tubuhnya tidak menerima itu, alihkan dari kambing kepada ayam misalnya. Itu rumus Quran. Itulah tabib. Orang yang mengecek orang yang kurang sehat disebut tabib namanya. Datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah saya sakit, tolong doakan dong. Pinter. Kamu pergi ke dokter, kata Nabi. Izhab ila tabib, pergi ke dokter. Orang ini masih ngotot, ya Rasulullah, engkau kan Nabi, tinggal angkat, selesai. Nabi lebih pintar. Hei, kesembuhan dari Allah itu dititipkan di tangan para dokter. Lihat kalimat Nabi-nya. Kesembuhan dari Allah itu dititipkan di tangan para dokter. Jadi ketika Bapak, Ibu, para dokter mengobati, itu bukan hanya membawa kekuatan intelektualitas yang Anda telah dapatkan dalam pendidikan di sekolah-sekolah hebat itu. Tapi saat yang bersamaan, Anda mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah di hari kiamat kelak. Kalimat Nabi-nya demikian. Nah, bagi seorang Muslim, itu menjadi motivasi terbaik karena ternyata, maaf, ketika Anda memasuki majlis PKU ini, diimplementasikan dalam pelayanan sosial, di situ ada amal ibadah yang sangat tinggi. Jadi ketika ada rumah sakit Muhammadiyah 123 Anda masuk ke dalamnya, bukan sekedar Anda sedang bekerja dalam konteks keduniaan. Anda sedang ibadah di tempat tertinggi.
dari pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nilainya bisa melebihi orang sholat. Tapi bukan berarti meninggalkan sholat ya. Tetap sholat. Implementasinya ke situ. Jadi banggalah ketika mengenakan pakaian itu. Pakaian putih-putih masuk. Itu ketika dikenakan itu pakaian ibadah. Dan narasinya dari mana? Dari Quran, dari hadis. Makanya Mas Agus izin, dokter-dokter kita ini, dokter di internal stakeholder semuanya, itu bisa harus mendapatkan penguatan narasi. Sehingga motivasinya bertambah. Jadi ketika mau berangkat itu ke rumah sakit Muhammadiyah, bukan cuma mau kerja, saya mau ibadah nih. Ada poin di situ. Nanti diturunkan dalilnya, berapa poinnya, berapa nilainya. Motivasinya selalu begitu. Sampai ke titik akhirnya, di mana tempat surganya? Ada. Di hadis Muslim, Pak, Ibu, itu ibadah sosial dinilai tinggi oleh Nabi, sampai-sampai ada orang yang bagus secara ritual, gugur kecepatan masuk surganya, karena gagal dalam ibadah sosialnya. Bahkan disebut oleh Nabi muflis, orang bangkrut. Jadi sedang begini, gathering begini, Nabi nanya singkat, atadrun al-muflis, tahu nggak kalian orang bangkrut? Satu angkat tangan, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami yang tidak ada uang satu peser pun dan tidak ada aset sedikit. Teori ekonomi dunia, oke, nggak ada yang salah. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati. Catat ini. Orang bangkrut dari kalangan umatku itu. Ada yang mengaku umatnya Rasulullah, tapi dinilai bangkrut di hari kiamat. Ya'ti yawmal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat itu dengan pahala sholatnya. Sholatnya banyak, rajin. Wasyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya pun nggak putus. Bahkan dari itu. Cuman sayang. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, suka juga memaki. Waqadhafa hadza, menuduh. Wadaraba hadza, berselisih. Wasafaka dama hadza, dan puncaknya ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, bom, Allahu Akbar, tembak, dan tidak dibenarkan. Dan kalau Nabi sudah katakan pasti terjadi. Maaf Pak Ibu, saya berharap tidak pernah terjadi lagi. Khususnya di kita di Indonesia atau dimanapun. Itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin. Saya sedang di Lampung. Sedang ngajar. Itu begitu meledak. Nyampe informasi, jamaah angkat tangan. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Itu terbukti apa yang Nabi sampaikan. Nah, rumusannya begini. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Jadi kalau ada orang sholat, dia mencaci, itu pahala sholatnya diberikan kepada yang dicaci. Jadi kalau ada dokter baru sholat duha, ketemu pasien, ngomel-ngomel ke pasien, itu pahala duhanya transfer ke pasien itu. Langsung nyambung. Kemudian hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dia puasa, tapi dia mencela orang, diambil. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, muncullah tinggal satu. Perselisih, persaingan yang tidak sehat, tipu menipu, diambil itu keburukannya, ditimpakan kepada orang baik tadi. Fatuliha finnar, dicuci di neraka terlebih dahulu. Nah, ada yang membaca dengan indah spirit hadis ini ingin memberikan kesan bahwa jangan nilai ibadah sosial itu di bawah atau lebih rendah dibandingkan ibadah ritual. Dia bersamaan. Dan surganya pun dengan kalimat yang sama. Al-Imran ayat 133 sampai 134. Itu pelayanan terbaik. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Baik Anda sedang senang, di rumah sedang nyaman atau sedang ada masalah, tetap senyum saat masuk dan melayani pasien. Berbagi dalam setiap keadaan. Wal kadhiminal ghaidha, sedang kesal masih nahan amarah. Wal afina 'anil nas, pasien menyebalkan, masih dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, itu nilainya besar. Disiapkan orang yang lapang hatinya, Allah siapkan surga lebih luas dari lapangan yang pernah ada. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surganya seluas langit dan bumi. Itu gambarannya. Nah, terakhir, karena 45 menit, saya mau konstruksikan. Bisa nggak kalau kita usulkan rumah sakit yang di bawah Muhammadiyah, ataupun kliniknya, polikliniknya, rumah yatim dan turunan di bawah Majelis PKU-nya itu, MPKU, kita integrasikan dengan narasi-narasi dan implementasi konten ini. Gimana caranya orang masuk ke rumah sakit Muhammadiyah? Contohnya, mendapati perawat, bagian adminnya, yang praktekkan hadis Nabi. Datang dengan senyuman,
ada keramahan. Ya, bukan hanya pendidikan, tapi di dalamnya ada narasi dan konten, punya panduan yang bagus. Pasien saat masuk sesuai dengan spesialisasinya, ini polimata, maka di situ sudah ada ayat-ayat Quran tentang mata, ada hadisnya. Ada monitornya, ada bagian majlis tarjih memberikan narasi tentang hukumnya, ada majlis tablik yang aktif memberikan motivasi lewat videotronnya. Masuk. Sehingga ketika masuk, pasien juga punya semangat, dan itu sesuai dengan jenis penyakitnya. Ya, hati-hati motong-motong ayat ya, khawatirnya nggak pas. Saya waktu peresmian di Bandung, Dokter Agus izin, kita jalan-jalan ke dalam, lihat-lihat, di ICU, itu ada potongan ayat ditempel di dinding. Ayatnya bagus sebetulnya. Cuma ditempatkan di tempat yang kurang sesuai. Ayatnya bunyinya apa? Ini di ICU. Al-Baqarah ayat 46. Sebetulnya itu terintegrasi dengan 45 tentang sholat. Tapi terpotong ketika ditempel bunyinya begini. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada orang-orang yang sudah ingin cepat berharap bertemu dengan Tuhannya dan dia akan segera kembali hari ini juga. Jadi tempelnya di ICU. Saya mau ketawa juga nggak enak kan? Kaget juga bikin malaikat bingung, gitu ya. Akhirnya saya pikir, Pak Haidar, gimana caranya nih? Saya coba, boleh nggak saya bantu bikin narasinya? Yang ini begini. Ternyata komplit. Ya, komplit. Nanti mungkin kalau ada kelasnya secara terpisah, izin tidak bermaksud mengajari. Qadarullah ini saya di disertasi yang ketiga, ini saya menganalisis Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kami sekarang juga, saya masih menyempurnakan yang ada yang ketiga disertasi kami, itu 30 juz tafsir Quran, dari tafsirnya Tahrir wa Tanwir, setiap lafadznya. Nah, kaitan dengan MPKU ini, itu ada yang sangat dahsyat dan hebat, yang pernah dikaji Ibnu Sina, salah satunya. Bagaimana menganalisis orang saat datang itu, kita sudah bisa memahami, oh ini penyakitnya fisik, ini penyakitnya penyakit dari hatinya, atau permasalahan pikirannya. Dan itu nafas Qurannya ada. Terakhir, masih ada waktu? Masih. Oh, masih. Masih. Kalau Ustadz Adi melanggar, insya Allah oleh panitia tidak akan disalahkan. Tapi kalau saya melanggar, fatwanya udah keluar. Jadi ada seorang ibu, ini kisah nyata. Nanti saya cerita dua saja. Dan teman-teman saya challenge untuk research. Saya senang research. Nanti kita bisa research beberapa. Saya kasih dua untuk penutup ini. Satu, seorang ibu divonis gagal ginjal dan harus cuci darah ke Singapura. Ini kisah nyata. Pulang balik. Istri seorang pejabat. Lalu pulang, itu harus disimpan di ruang isolasi di rumahnya, pakai ruang kaca, sehingga ventilasi udaranya untuk beliau saja. Saya diundang. Saya datang, kan kita bukan orang medis secara fisikal. Saya hanya menerangkan tentang hikmah sakitnya Nabi Ayub. Saya terangkan tentang makna Quran, surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Dan dahsyatnya, kenapa Allah membuka dengan fathah? Wa ayyuba, bukan wa ayyubu, bukan wa ayyubi. Kan setiap awal kata itu selalu harusnya dhammah wa ayyubu. Itu fathah wa ayyuba. Nah, dalam ilmu lughah, jika ada kalimat dibuka dengan fathah, itu artinya kejadian di masa lalu itu adalah sebuah inspirasi untuk diamalkan oleh orang di masa depan jika mengalami yang serupa. Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit yang tidak pernah dialami orang sebelumnya dan tidak akan pernah dirasakan orang setelahnya. Tapi ketika disembuhkan oleh Allah di ayat 84-nya, wa dzikra lidzakirin, dan aku akan sembuhkan kepada siapapun yang mengalami penyakit, bahkan seperti Ayub jika dia mengalami dan melakukan amalan yang serupa dengan Ayub. Saya terangkan kisahnya, saya hadirkan dengan cepat saja. Itu hari ini orangnya sudah sembuh, sudah sehat, ke Singapura cuma check up saja, dia bisa beraktivitas, bahkan pekan lalu saya masih bertemu dalam satu acara. Ternyata ada satu imun yang sangat kuat yang Anda lebih mengetahui itu. Ada sel yang meningkatkan imunitas dalam diri kita, sel NK apa ya Pak Dr. Agus Taufikur Rahman itu ya. Ketika itu bisa diaktifkan dengan kekuatan spiritual, ada nilai-nilai yang lebih. 3 orang pasien, resiko kematian. 2-nya di era COVID, yang pasca COVID ada satu lagi. Vonisnya kanker paru dan sudah resiko kematian. Yang terakhir bahkan sudah berbaring, nafasnya sudah diinfus dan sebagainya, lalu video call. Saya hanya sampaikan, bukan sekedar yang Quran surah 26 ayat 80 yang ciri khas di Rumah Sakit Muhammadiyah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kita berikan pendekatan, itu kan yang penyakit biasa. Sambil dipegang, suara serak nih. Sedangkan mau seminar, pegang-pegang itu sambil minta fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan.
Nggak mungkin saya diuji gini kalau Allah nggak berikan penyembuhannya. Ya Allah, Engkau yang tugaskan aku mengajar saat ini, Engkau yang berikan kelengkapannya padaku. Engkau pasti sembuhkan. Itu nggak akan tunggu lama. Tapi kalau penyakitnya parah, ganti ayatnya. Pindah ke Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Yang menarik ya Pak, saya cuma terangkan. Lalu saya coba research satu gejala yang sama. Apakah pernah terjadi di era-era Nabi sebelumnya? Lalu apa pendekatannya? Karena secara medis itu sudah angkat tangan semuanya, sudah vonis risiko kematian. Dan kaidah mengatakan yang tahu kematian hanya Allah kan? Manusia tidak bisa menyimpulkan, hanya bisa menduga. Maka kita riset satu materi, nanti teman-teman boleh kembangkan dan saya berikan gratis untuk di Muhammadiyah untuk di research. Ya, lama saya sampaikan itu. Ya, saya hanya ingin satu saja, ketika itu berhasil, hanya ingin diberikan keterangan bahwa ini dari hadis Nabi. Itu bekal saya ketemu Rasulullah. Itu. Bukan popularitas, bukan uang, bukan yang lain. Yang menarik apa? Ketika dikonsumsi, lihat itu, 1 pekan, 2 pekan, dokter bingung. Karena bisa duduk lagi, bisa berdiri lagi, check up. Dokternya mengatakan, coba MRI lagi, scan lagi. Pasti ada yang salah. Ramadan kemarin, orangnya sudah ikut i'tikaf, orangnya sekarang sudah sedang beraktivitas, dan sudah sehat seperti sedia kala. Ternyata ada hubungan kekuatan spiritual dengan nilai-nilai fisikal yang kalau didorong kuat dari dalam, itu bisa memberikan kekuatan lebih, dan mungkin pendekatan sederhana dari terapan medis pun bisa terbantu dengan nilai-nilai kekuatan itu. Saya menginginkan semua narasi ini menjadi ciri khas rumah sakit Muhammadiyah. Ataupun juga elemen-elemen MPKU di bawahnya. Sehingga kita punya kekuatan dari segi pelayanan medis yang profesional, dari segi pendekatan spiritual yang total, dan sisi lain ada nilai-nilai intelektual yang memberikan argumentasi kuat. Sehingga orang sakit ke rumah sakit Muhammadiyah itu, uniknya bukan cuma sembuh. Dia jadi lebih pintar dan semakin soleh. Masuk ke rumah sakit, bukan cuma sembuh dengan izin Allah. Tapi dia lebih pintar, punya informasi baru, dan lebih soleh karena kenal Tuhannya. Dan kita bimbing kalaupun wafat sesuai ajalnya, mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Ya, itu poinnya. Tapi saya mau jujur tanya, ini bagian pertanyaan saya yang terakhir, mohon izin. Bapak Direktur Rumah Sakit atau Ibu, lebih senang mana? Pasiennya banyak di rumah sakit atau sedikit orang sakit? Ada saya khawatir begitu kita terapkan ini, rumah sakit Muhammadiyah penuh tuh, ya. Terima kasih untuk perhatiannya di hari ini. Saya sangat berbahagia. Ya. Saya challenge Dr. Agus Samsudin ya untuk mengimplementasikan kapan kita bisa kembali duduk sama-sama merumuskan. Saya orangnya cepat, Pak. Ya, saya orangnya cepat. Kemarin saya sampaikan di satu tempat, saya pengen begini. Saya nggak mau tahu, pokoknya besok harus sudah bisa jalan gitu. Ya, itu ternyata jadi, Pak. Cepat gitu ya. Nah, ini Muhammadiyah. Jadi saya menginginkan kalau kita sudah duduk, hasilnya apa? Apa yang bisa saya sumbangsikan untuk bersinergi, insya Allah kita hadir bersama MPKU, sekalipun saya di Majlis Tablik, tapi nafas dan jiwa perjuangan kita untuk Muhammadiyah keseluruhannya. Insya Allah. Terima kasih. Saya tunggu dan kami membersamai Pak, izin. Kami juga ikut bangun juga beberapa. Kita bangun 7 masjid di Jogja dan sebagainya, ada kliniknya juga. Ya mungkin yang terakhir diresmikan itu beberapa. Nanti kalau kita bisa sinergikan bahkan dari aspek-aspek yang itu, mungkin ada nanti dari yang lain, dari beberapa dari Timur Tengah pengen di rumah sakitnya belum ada masjidnya misalnya, ya aspek-aspek seperti itu kita bisa juga konstruksikan atau formulasikan untuk kita saling mensupport. Terima kasih kehormatan berada di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Saya sangat berbahagia. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Bila memang ada waktu yang masih ada, kita bisa berdiskusi. Kalau memang sudah saya dicukupkan, saya ucapkan terima kasih dan saya akan kembali menuju bandara untuk kembali lagi. Alhamdulillah ini berkah bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Muhammadiyah. Saya tuh datang itu sudah drop sebetulnya. Makanya saya pakai coat tuh masuk pesawat itu. Batuk-batuk. Entah kenapa saya dengar ada Gus 7 di MPKU, itu langsung enakan lihat Bapak Ibu lancar, saya nggak ada batuk dari awal sampai akhir. Makasih banyak. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita haturkan pada Ustadz Adi Hidayat sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Saya konfirmasi sejak awal kepada panitia begitu. Saya juga agak jengkel karena waktunya sebentar. Cuma memang kita masih punya agenda lain. Nah, rupanya juga ternyata masih ada waktu tersisa 5 menit. Ya. Barangkali satu orang saja bila ada yang pengen bicara tanggapan ke dokter ke Pak Adi. Oh, Bu Ema, oh ya, ini juniornya pamannya Ustadz Adi Hidayat gitu, di Bandung. Silakan, Bu Ema. Pusat Kesmas beliau. Ya, temannya Denny Kurniawan jadi FPKU adik kelas. Ya. Kakak kelas ya, kakak kelas ya. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Yang ingin saya ketahui adalah tadi perjalanan Ahmad Dahlan. Di awal itu kan penolong kesengsaraan umum. Nah, pemilihan kesengsaraan itu apakah dari kata akar kata yang mana di dalam bahasa Arab sehingga itu yang dipilih kemudian diterjemahkan menjadi kesengsaraan. Nah, ini saya ingin mendapatkan yang lebih dalam karena kan sedemikian ininya ya penting kesengsaraan. Yang kedua, Afan. Yang kedua, masalah kita adalah ini nasihat, mohon nasihat. Bagaimana menasihati kalangan kesehatan, kalangan medis yang masih merokok? Itu aja. Apakah bagaimana ini gitu ya? Apakah simpan Ustaz Adi bicara gitu. Itu aja. Makasih. Ya. Terima kasih. Yang pertama itu sebetulnya tidak ada korelasi langsung dengan bahasa Arab. Karena itu memang bahasa yang umum digunakan dari Melayu yang kelak jadi bahasa Indonesia juga turunannya. Tapi yang penting narasi itu, nama itu hadir, itu ada spirit yang didapatkan dari pendalaman Al-Ma'un itu dari kisah sejarahnya. Kemudian ibrahnya nampak dalam suasana kehidupan masyarakat pada saat itu. Begitu orang yatim sudah kehilangan ayah, hidup terjajah. Sulit mendapatkan penolong, penopang, dan sebagainya. Orang sakit mau berobat sulit, karena sistem kasta juga dari penjajahan masih ada. Maka spirit itu masuk. Bagaimana seorang anak yang ketika dia merasakan kesulitan, makanan tidak didapatkan, penolong tidak ada, dia keliling-keliling, dia tertolak jauh. Sehingga keadaan ini bukan memberikan sebuah pencerahan, tapi mengondisikan dia dalam kesengsaraan. Maka melihatlah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengetahui spirit ayat tadi. Maka bagaimana caranya? Bukan hanya menolong, tapi mengangkat dan mentransformasikan keadaan yang sengsara ini, sehingga paling minimal dia merasa gembira dulu. Karena dia punya orang yang merawat, ada tumpuan di dalamnya. Karena itu setelah itu kan kalimat nabinya viral. Ana wa kafilul yatim. Kan? Saya dan penopang anak yatim. Jadi walaupun kita tidak bisa memberi optimal misal dengan para pelayanan, pemberian dan sebagainya, tapi dasar pertamanya bagaimana dia merasakan kebahagiaan dulu. Ada seorang anak, dia terpisah dari temannya di riwayat hadis, teman-temannya main gembira. Satu anak ini sedih murung. Nabi lewat. Kata Nabi, ya bunai, mabika. Duhai anakku, kamu punya masalah apa? Kenapa nggak main dengan kawan yang lain? Kata anak itu, saya minder ya Rasulullah. Teman-teman bajunya bagus, mainannya bagus, sementara saya nggak punya. Kata Nabi, kenapa? Ayah saya meninggal dalam jihad fisabilillah. Meratap dia keadaan diri. Kata Nabi, au kama qala aradita an akuna au kama qala aradita an yakuna Muhammadan aban laka wal Hasan wal Husain ikhwalak. Ridho nggak kamu kalau mulai hari ini saya Muhammad jadi bapak yang merawatmu, Hasan dan Husain saudaramu? Kata anak itu, bala ya Rasulullah. Jadi yang pertama diberikan itu kebahagiaannya dulu. Ya Rasulullah katanya. Setelah itu baru datang materi. Diberikan pakaiannya, diberikan mainannya. Yang baru-baru, lebih baru dari yang lain. Saat itulah anak itu gembira, dia berlari, gabung dengan teman kelompoknya. Lantas yang lain bingung. Punya kamu kok lebih bagus dari kami katanya. Dia ceritakan. Tadi saya ketemu Rasulullah. Saya ceritakan kesedihan saya. Begini. Sampai saya diberikan baju baru, pakaian baru, mainan baru. Apa komen anak-anak itu? Ya Allah, kenapa bapak kami nggak mati juga? Katanya dia bisa belilah itu.
Jadi kenapa ada nilai penolong kesengsaraan? Karena yang diangkat itu bukan hanya dasar untuk memberikan materi, bukan itu. Islam memberikan sebuah value yang tinggi. Bagaimana seseorang yang senang merasakan kesedihan itu hilang dulu sedihnya. Kalau belum bisa memberikan dengan materi, setidaknya jadi teman yang baik yang membahagiakannya. Itulah diberikan catatan penolong kesengsaraan umum. Jadi nggak ada kaitan dengan bahasa Arab. Yang ada adalah value dari surah Al-Ma'un yang tadi disampaikan. Ada pesan sponsor tentang bagaimana dokter yang masih merokok. Ini mau tinjauan hukumnya atau tinjauan moralnya atau aspek yang lain. Kita gabungkan saja di satu lah. Pertama begini, saya mau tanya pada kalangan disirikan semua pakar di kesehatan. Merokok itu untuk kesehatan itu baik atau tidak? Sudah selesai. Ya kan? Sedangkan kita diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis mesti konsisten. Kita ingin menolong orang supaya sehat, tapi kita menjerumuskan diri menjadi lebih tidak sehat. Walaupun ada pendekatan dan memang hukum merokok itu ikhtilaf di kalangan ulama. Paling ringannya makruh, paling ringan. Paling tingginya haram. Paling ringannya makruh. Syurbud dukhan makruhun indallah. Kata Abu Hanifah, syurbud dukhan, merokok itu sangat tidak disukai. Nah, sangat tidak disukai ini ada kajian lagi. Ternyata bagi sementara kalangan ada dampak-dampak sementara dari rokok itu yang bisa memberikan dampak ketenangan, ya, kejernihan berpikir, tapi sifatnya sementara. Cuma ada bagian zat lain juga yang sifatnya merusak, baik bagi dirinya ataupun mungkin bagi orang lain yang berinteraksi secara langsung dengannya. Karena itu sifat dasarnya baik bagi Anda, silahkan Anda konsumsi, ya kan? Tapi sifatnya makruh, Allah nggak senang. Nah, timbangannya dalam fikih begini, kalau ada dua bertemu, aspek madarat, mana yang paling tinggi madaratnya, itu yang ditinggalkan. Baik, ini ada sifat nyaman sementara dalam berpikir misalnya. Tapi bandingkan dengan dampak buruknya untuk kesehatan. Kalau ternyata dampak buruknya lebih kuat, maka tinggalkan, ambil yang dampak buruknya, tinggalkan yang sementara itu, cari alternatif lain pengganti rokok. Guru saya, Buya Kiai Haji Miskun Asyatibi, itu perokok berat. Perokok berat luar biasa. Beliau bisa mengganti itu. Selesai. Hilang rokoknya, mula-mula ganti saya sayup-sayup dengar apakah dengan permen dulu atau hilang. Singkatnya, hilang seketika. Dan ternyata saat hilangnya itu, beliau ganti dengan apa? Sehingga Pak Amin menggelarinya sebagai malaikat tafsir. Zikirnya yang dikuatkan. Ternyata pemberi ketenangan yang paling utama itu bukan materialistik sifatnya. Tenang itu untuk jiwa. Jiwa memberikan sinyal pada pikiran. Dan jiwa itu bahasa Qur'annya qalbu, jamaknya qulub. Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau sedang nggak tenang, ambil wudhu aja Pak. Keluarkan semua kalimat zikir di Quran. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat 9. Mengulang-ulang ayat Quran sesuai dengan spesialisasinya. Ada, saya bisa turunkan. Yang dokter mata apa ayatnya? Dokter jantung apa ayatnya? Bisa. Ketika Anda praktek, keluarkan ayatnya dibaca, itu silahkan kalau nggak percaya. Anda gelisah, cuma wudhu, buka mushaf, pasti tenang. Pasti tenang. Puncaknya sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Saya tidak bisa memaksakan Anda berhenti merokok. Ya, tapi gambaran pokoknya adalah kalau kita mau bisa menempatkan ayat-ayat Quran sebagai prioritas yang paling utama dan menjadi nilai ibadah, saya yakin akan diganti ketenangan itu dengan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilakukan sekarang. Ya, apakah perokok bisa masuk surga? Ya. Apakah perokok bisa masuk surga? Bisa, bisa. Dan ketika masuk, apakah bisa merokok juga? Bisa. Mampir ke neraka, ambil apinya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan kita bersilaturahim dengan Ustadz Adi Hidayat pada hari ini, maka ini menjadi ruh untuk meningkatkan semangat teman-teman di rumah sakit yang belum melakukan bimbingan standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Karena Ustadz Adi ini memang selalu ingin cepat dan tadi ada pesannya kepada ketua, ini nyambung. Sebab Pak Ketua kita ini juga ingin serba cepat ini, tapi benar cepatnya. Jadi nanti mungkin bisa
langsung mengambil kesepakatan kapan berjumpa dengan Dr. Adi, karena memang panduan dakwah Muhammadiyah, panduan dakwah di amal usaha kesehatan Muhammadiyah itu awal mula dirumuskan oleh MPKU dan Majelis Tabligh gitu. Izin Mas Agus, Ya. kalau saya boleh mengusulkan, jangan posisikan saya sebagai pribadi. Kita berorganisasi berpersyarikatan, jadi nanti integrasikan Majelis Tabligh. antar majlis. Ya, dari MPKU ke Majelis Tabligh, sehingga saya ingin muncul majlisnya, bukan seorang Adi Hidayatnya. Nanti saya akan hadir di situ membersamai, saya total akan memberikan. Tapi saya ingin memberikan kesan bahwa Muhammadiyah Ya. sebagai persyarikatan yang berbeda. Terima kasih. Ya, ini berarti mengulang perjalanan periode Muktamar 2 periode yang lalu. Dan yang terakhir itu pesan dokter dari pertanyaan dari Bu Emma, jawaban Pak Adi jelas. Jadi kalau ditanya nasihat susah dinasehati. Ini Dokter Emma ini punya mertua sekarang udah mau 90 tahun ya. Itu perokok berat dan berhentinya pada usia 70 tahun gitu ya. Jadi nggak usah dinasehati, nanti di tubuh 70 tahun itu akan berhenti itu. Saya kira demikian. Mari kita, masih ada Dokter Adi. Saya ada satu ijazah doa. Satu ijazah doa. Kalau bagi yang merokok, pengen cepat selesai, ada satu ijazah doa yang ingin saya sampaikan sekarang. Insya Allah kalau ini dibacakan dengan baik, itu bisa berhenti. Ya, singkat saja. Allahumma paksain. Tulis. Tulis. Ya, terima kasih. Ini yang haus doa ini langsung menyambung. Allahumma ikuti Allahumma, ujungnya itu ya. Ini bisa berlanjut, ini jadi tabligh akbar ini. Saya kira demikian, sekali lagi kita aturkan terima kasih melalui kehadiran Ustadz Adi Hidayat. Ini menjadi salah satu mutiara syiarnya di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta sinerginya dengan majelis-majelis yang lain di dalam membuktikan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah berdasarkan risalah Islam berkemajuan, gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Nasru minallah wa fathun qarib. Saya Agus Kusnadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat LC yang telah menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini, ya, luar biasa sekali dan sangat memotivasi kita untuk bisa beribadah lebih baik lagi melalui amal usaha kesehatan di Muhammadiyah dan Aisyah.